Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi yang kita baca dan jelaskan dari karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, yang wafat pada tahun 774 Hijriah. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali membaca, membahas dan menjelaskan sebuah karya besar yang pada pertemuan sebelum kita membahas tafsir surah Al-Kahfi telah kita bacakan sebahagian daripada pembahasan yang beliau tulis, yakni karya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah, yang dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Karya beliau tentunya sangat terkenal, dikenal dengan nama Sunan At-Tirmidzi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan kita akan mencoba untuk membaca karya beliau ini. Kalau yang pada pertemuan yang lalu kita memilih salah satu di antara pembahasan dari apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini, maka insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mulai mencoba untuk membaca
karya beliau ini dari pembahasan pertama yang beliau tulis. Ya, kita coba untuk membaca hadis-hadis yang disebutkan atau dituliskan oleh beliau dalam karya besar ini, yang mana jumlah hadis yang disebutkan atau dituliskan oleh beliau itu kurang lebih angkanya mencapai 3.956 hadis. Ini tentunya jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Akan tapi kita akan insyaallah, semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita untuk terus mengkajinya, membacanya, karena semuanya adalah sabda yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita kembali memilih Sunan At-Tirmidzi karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah? Karena karya beliau ini dibandingkan dengan 6 rujukan kitab hadis dalam agama kita yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama-ulama kita dalam pembahasan hadis, maka karya Imam At-Tirmidzi ini memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, di mana Sunan At-Tirmidzi ini adalah karya hadis dari 6 karya hadis yang kita kenal atau yang dijadikan rujukan oleh para ulama: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Saya sebutkan sesuai dengan urutan dari sisi kekuatan syarat dalam periwayatan. Jadi Sunan At-Tirmidzi ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dari sisi susunan hadis, kemudian dari sisi mudahnya untuk dipahami, dari sisi bab-bab yang disebutkan oleh beliau, karena beliau menulisnya sama seperti Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah, menyusun hadis-hadis ini sesuai dengan judul-judul fikih. Jadi taharah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan seterusnya, ya, tentang jual beli dan nikah dan seterusnya, sama seperti pembahasan yang ditulis oleh para ulama dalam pembahasan fikih. Jadi susunannya sangat mudah, bab yang beliau sebutkan juga urutannya juga sangat mudah, khususnya apabila kita orang-orang awam membacanya. Ya, berbeda dengan contoh kalau kita bandingkan dengan karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, gurunya Imam Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi ini adalah murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, jadi kalau murid itu akan lahir dari guru yang besar, yang bagus. Ya, karenanya sebagian ulama mengatakan jika seandainya engkau hendak melihat bagaimana kualitas seorang ulama, maka coba engkau lihat muridnya. Jadi Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah ini adalah salah satu di antara murid terdepan dari murid Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita bandingkan karya sang guru dengan sang murid, tentunya dari sisi kedudukan, riwayat, kesahihan, Sahih Bukhari tidak ada tandingannya. Bahkan para ulama kita mengatakan dia adalah karya tersahih, karya yang paling sahih, yang paling benar setelah Al-Quran. Ya, setelah Al-Quran. Jadi dari sisi kualitas
keabsahan sebuah riwayat yang dinukil oleh ulama-ulama ini yang runut sampai kepada Nabi dari sisi orang-orang yang menukilkan sabda-sabda tersebut, maka Sahih Bukhari tidak ada tandingannya. Jadi karya ilmiah dari seorang ulama yang paling diterima di bawah kolong langit itu Sahih Bukhari. Jadi kedudukan Sahih Bukhari itu luar biasa. Ya, ini merupakan kesepakatan walaupun ada beberapa poin yang dikritik oleh ulama-ulama besar yang datang setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan, ya, bukan berarti menurunkan kualitas daripada Sahih Al-Bukhari, akan tapi menunjukkan bahwa memang Allah, kata para ulama, enggan untuk menyempurnakan satu kitab di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang tidak bisa dikoreksi dari sisi manapun. Tidak ada seorang pun yang mampu mengoreksi Al-Quran, karena dia adalah kitab yang turun dari Zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karya yang lain, sesempurna apapun ia, tetap ada beberapa kritikan. Sehingga para ulama mengatakan, aballah ayutimmal kitab illa kitabahu. Allah tidak mau, Allah tidak ingin adanya sebuah kitab yang sempurna kecuali kitab yang dia firmankan, yakni Al-Quran. Namun dari sisi keabsahan, dia merupakan kitab yang paling sahih di bawah kolong langit setelah Al-Quran. Ini Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi kalau kita bandingkan Sahih Bukhari dengan Sunan At-Tirmidzi, ya kalau dari sisi riwayat dan seterusnya memang tidak sebanding. Tapi jika kita lihat, kata para ulama, dari sisi penyusunan, kemudian runut pembahasan, kemudian faidah-faidah yang dibutuhkan dalam pembahasan fikih khususnya bagi kita orang-orang awam, maka Sunan At-Tirmidzi berada di urutan pertama. Ya, dia berada di urutan pertama. Jadi memahaminya tidak susah gitu. Ya, memahaminya tidak susah. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah, seorang ulama yang berasal dari Afghanistan. Jadi ini kelebihan yang dimiliki oleh Sunan At-Tirmidzi, sehingga untuk dikaji dalam pembahasan kita orang awam, Sunan At-Tirmidzi ini lebih cocok, lebih pas untuk dikaji dan dibahas dibandingkan kitab-kitab hadis yang lainnya. Namun dari sisi kekuatan riwayat, kedudukan hadisnya, karena dalam pembahasan hadis ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis hasan li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan li ghairihi, ada hadis dhaif, ya. Bahkan ada hadis maudhu'. Jadi ada hadis itu kedudukannya sahih dengan sendirinya. Di bawahnya hadis itu hasan dengan sendirinya. Artinya dengan jalurnya dia dihukumi sahih. Karena semua rawi yang ada dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa, seperti misalnya hafalannya itu sempurna. Jadi tidak pernah salah dalam hafalan. Ya, jadi kalau seandainya dalam orang-orang yang menukilkan hadis tersebut sampai kepada Rasulullah, ada di antara orang-orangnya yang hafalannya itu tidak kuat, hadis itu jadi lemah dia. Makanya kalau kita masuk di dalam daftar sanad yang menukilkan hadis kepada Nabi yang harus diperiksa, maka gara-gara kita hadis semuanya apa? Semuanya ditolak, ya, semuanya ditolak. Jadi memang luar biasa syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama, sehingga akhirnya hadis yang disabdakan Nabi SAW itu memang terjaga, dia murni dia. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kan tapi ini diperiksa, jalur ini diperiksa hanya sampai, kata para ulama, di masa-masa para ulama-ulama yang menulis kitab-kitab tersebut. Jadi di bawahnya itu tidak diperiksa lagi, karena kalau terus diperiksa sampai hari kita ini semuanya jadi ditolak hadisnya. Ya, jadi sahih li dzati adalah
hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, bukan satu saja, semuanya diperiksa itu. Yang generasi dari ulama, misalnya dari Imam At-Tirmidzi, kemudian gurunya sampai tabi'in itu diperiksa. Kalau sahabat tidak diperiksa lagi. Ya, karena sahabat itu orang-orang yang memang benar-benar direkomendasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kalau sahabat ini dari sahabat tidak perlu lagi ditanya siapa dia, hafalannya gimana, keadilannya gimana, ya itu tidak perlu ditanya karena memang sahabat rekomendasi langsung dari siapa? Allah, rekomendasinya langsung dari Allah. Tidak perlu dipertanyakan, semua sahabat diterima riwayatnya. Tapi di bawah sahabat, baik dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in, dan seterusnya sampai masa para ulama-ulama kita seperti Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan yang lain-lain itu diperiksa semuanya. Siapakah yang mengatakan saya mendengar dari guru saya? Dianya siapa dan gurunya siapa? Itu diperiksa. Benar tidak sang murid bertemu dengan sang guru? Tahun berapa dia bertemu? Di mana dia bertemu? Itu semuanya tercatat dengan rapi. Kalau saat ini tidak ada bukti otentik yang mengatakan, yang menjelaskan, yang membuktikan dia bertemu dengan gurunya, berarti antara dia dengan gurunya yang diakui gurunya tadi ada orang yang disembunyikan. Siapakah orang itu? Dicari. Ya, kadangkala ada orang mengatakan saya mendengar si fulan, dia nggak mendengar langsung, dia dengar orang lain, dia sembunyikan karena orang yang dia menjadi perantara antara dia dengan orang yang dia katakan saya mendengar dari dia itu adalah orang lemah, jadi dia sembunyikan. Ini kalau dikasih tahu hadisnya ditolak. Ya, makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menjaga agama ini karena memang agama ini adalah agama terakhir. Nabi kita adalah nabi terakhir, sehingga akhirnya semua hal yang berkaitan dengan syariat itu memang dijaga oleh Allah SWT dengan kehendaknya. Jadi kalau kita lihat dari hadis ada sahih li dzatihi, kemudian ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu derajatnya di bawah sahih li dzatihi, tapi tetap dijadikan sebagai riwayat yang diterima. Ya, syaratnya itu agak lebih di bawah daripada syarat hadis sahih li dzatihi. Jadi kalau sahih li dzatihi syarat rawinya itu harus sempurna hafalannya. Harus sempurna hafalannya. Jadi memang benar-benar sempurna, ya. Hafalannya itu luar biasa. Tapi kalau hasan li ghairi itu di bawahnya. Jadi khaffud dhabti, agak di bawah syarat sahih li dzatihi. Jadi contoh misalnya kalau hasan li dzatihi itu rawinya itu tidak mengandalkan hafalan, dia mengandalkan tulisan. Ya, dia mengandalkan tulisan. Dia hafalan tidak terlalu kuat, tapi kalau dari sisi menulis bagus. Nah, ini dipertimbangkan hadisnya jadi hasan li dzatihi. Tapi kalau sahih li dzatihi tadi memang sekali dengar langsung hafal dan enggak pernah salah gitu. Ini ada orang-orang yang seperti itu, sekali dengar hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, Al-Imam Bukhari itu sekali dengar itu langsung hafal. Dan itu memang diuji oleh para ulama karena ini salah satu di antara keajaiban zaman. Jadi isu yang menyebar, informasi yang menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, kalau Imam Bukhari itu adalah orang yang sekali dengar hafal, sekali dengar hafal, sekali dengar hafal. Dan kalau beliau masuk ke Baghdad diuji oleh para ulama. Jadi ada 10 ulama bersepakat untuk menguji sejauh mana kehebatan keilmuan, kekuatan hafalan, keluasan wawasan yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka 10 ulama ini sepakat membalikkan hadis-hadis yang mereka telah hafal. Jadi setiap ulama dari 10 ulama ini memegang atau akan menyampaikan 10 hadis yang sanadnya itu sudah dibalik-balik. Sanad ulama yang kedua dimasukkan ke ulama yang pertama, yang kedua dimasukkan ke 9. Jadi memang 10 ini diacak hadisnya. Sanadnya dirubah-rubah, matannya diletak asal letak sini, itu dirubah-rubah oleh mereka. Berarti 100 hadis. Maka masuklah Imam Bukhari ke kota Baghdad disambut oleh ribuan kaum muslimin. Jadi majelisnya itu
pengajiannya itu kalau beliau datang itu sampai 15.000, 20.000 yang hadir. Itu di zaman itu, di zaman manusia belum terlalu banyak. Maka mulailah dicoba maju satu ulama. Ini sudah sepakat mereka. Ini kita ingin buktikan gitu. Jadi kalau seandainya tidak terbukti hebat, ya berarti begitulah kualitasnya. Hanya sebatas itu, berarti isunya lebih luar biasa kita daripada hakikat kenyataannya. Maka maju yang pertama. Abu Abdullah, hadis sebutkan pertama. Imam Bukhari mengatakan saya enggak tahu. La adri, saya enggak tahu. Hadis kedua, karena sanadnya sudah dibolak-balik. Imam Bukhari mengatakan saya enggak tahu. Hadis ketiga, saya enggak tahu. Keempat, ke-9, ke-10, saya enggak tahu. Mulai orang, ini katanya ulama kan gitu kan. Maju yang kedua. Abu Abdullah, saya ingin bertanya, silakan. Hadis pertama, saya enggak tahu. Hadis kedua, semuanya enggak tahu. 20 hadis. Maju orang ketiga, 30 hadis, semuanya enggak tahu. Mulai bingung. Ini gimana ini ulama? Tapi ulama-ulama yang paham, ini sebenarnya dia paham. Masa semua enggak tahu? Kan enggak mungkin. Jadi sebagian mengatakan dia tidak tahu, sebagian mengatakan dia tahu, tapi diam semua. Ini di hadapan ribuan mata yang memandangnya, diuji. Ya, sampai ulama yang ke-10, hadis ke-100, Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu. Setelah selesai 100, maka Imam Bukhari menghadap ke ulama pertama yang mengujinya tadi. Dia mengatakan, adapun hadismu yang pertama yang kau bacakan tadi, ini lafaz yang kau sebut tadi seperti ini. Ini salah. Yang benar nih. Hadis kedua yang kau baca tadi adalah seperti ini kau membacanya. Yang benar adalah ini dan ini. Ketiga yang kau baca ini dan ini. Keempat kau baca ini. Dibenarkan satu persatu, 10 selesai. Adapun kau yang kedua, yang kau baca tadi adalah seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Yang kau baca tadi seperti ini sampai 20. Begitu seterusnya sampai 100 hadis. Para ulama yang membuat mereka heran itu bukan membenarkan yang salah. Seorang ulama biasa membenarkan yang salah karena memang hidupnya seperti itu. Dia berkecimpung dengan ilmu yang seperti itu. Akan tapi yang mereka kagum adalah dia bisa mengulang apa yang dibaca dalam sekali. Dalam sekali mendengar saja. Jadi dia mengatakan yang kamu baca tadi adalah seperti ini, telah menceritakan para fulan dari fulan dari Rasulullah bersabda, ini yang kamu baca tadi, ini salah. Yang benar adalah ini. Nah, itu yang membuat para ulama takjub dengan beliau. Kalau membenarkan yang salah ya biasa. Ulama ribuan, ratusan ribu hadis dihafal. Dia mengatakan saya menghafal 200.000 hadis. 200 saya hafal semuanya. Kemudian dari 200.000 hadis yang saya anggap saya pilah lagi mana yang paling sahih, disitulah saya masukkan dia dalam kitab saya Sahih Al-Bukhari yang hanya berjumlah 3.000 sekian hadis tanpa pengulangan atau 4.000 sekian hadis tanpa pengulangan. Jadi itu Sahih Bukhari itu merupakan hadis yang dipilih dari 200.000 hadis. Luar biasa ya. Ini para ulama. Jadi yang seperti ini kalau meriwayatkan hadis itu hadisnya sahih lidzatihi. Tidak ada kekurangan dan cacat apapun dalam hafalan. Ya, kalau kita yang diingat dengan yang lupa itu jauh lebih banyak apa? Lupanya gitu. Jadi hadisnya palsu kan gitu. Palsu hadisnya. Jadi ulama-ulama kita seperti itu rahimahumullah taala ya. Luar biasa dari sisi hafalan. Baik, kadang lemah dari sisi hafalan tapi bagus dari sisi tulisan. Ini hafalan nggak bagus, nulis juga nggak bagus, ya sudahlah, selesai sudah. Ya. Jadi tulisan, makanya ada seorang ulama, tatkala dia punya sejarah bagus, nulisnya, meriwayatkan hadis bagus, qadarullah rumahnya terbakar, catatannya juga terbakar. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mesti meriwayatkan hadis dengan dengan bersandar kepada hafalannya. Maka para ulama mengatakan sebelum buku-bukunya terbakar, riwayatnya diterima. Tapi setelah buku-bukunya terbakar, riwayatnya lemah. Tahun berapa buku-bukunya terbakar? Ini diingat oleh para ulama. Jadi riwayatnya setelah kejadian itu ditolak.
Sampai seperti itu. Sehingga ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurnian Islam. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan peringatan ini. Apakah Al-Quran atau sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menurunkan syariat dan Allah akan menjaganya, kata Allah. Sehingga kalau hadis itu dikatakan sahih oleh para ulama kita, memang benar-benar itulah sabda Nabi kita di masa beliau hidup. Memang itulah yang disabdakan oleh beliau. Jadi bisa dicek. Tapi kalau seandainya nabi-nabi sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Daud misalnya, apakah memang itu ucapan Nabi Daud? Bisakah kita pastikan ucapannya? Siapa yang menukilkan ucapan itu sampai kepada kita yang bisa diperiksa? Kalau ini hadis Nabi kita yang mulia SAW bisa diperiksa. Ya, Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan pada kami Qutaibah bin Sa'id. Dicek siapa Qutaibah bin Sa'id? Rupanya terbukti otentik dalam sejarah. Qutaibah bin Sa'id itu memang gurunya Imam At-Tirmidzi. Tahun berapa Imam Tirmidzi belajar dari imam ini dan di mana itu tertulis dengan sejarah dengan bagus. Ya. Kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awana. Siapa Abu Awana? Ini dicek ada. Ya. Ini Masya Allah. Sehingga kalau kita membaca hadis, kita yakin benar kalau sudah sahih, ini adalah sabda siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hasan sahih li dzati, kemudian hasan li dzatihi. Kemudian ada sahih li ghairihi. Ya, dia menjadi sahih yang tadinya hasan menjadi sahih karena adanya penguat dari jalur-jalur yang lainnya. Naik derajatnya. Jadi sahih li ghairihi. Kemudian ada hasan li ghairihi. Tadinya dia hadisnya dhaif, tapi karena ada jalur-jalur menguatkan dia, naik derajat di satu tingkatan menjadi hasan li ghairihi, ya. Jadi kalau dari sisi urutan keabsahan riwayat, kekuatan riwayat, maka Imam Tirmidzi masuk di dalam urutan kelima. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah. Ini 6 buku rujukan dalam agama kita yang dipakai oleh para ulama berkaitan dengan syariat. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan yang terakhir yang keenam adalah Sunan Ibnu Majah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya Sunan At-Tirmidzi adalah karya yang sangat baik kata para ulama dari sisi urutan, dari sisi penyusunan, dari sisi kemudahan, ya. Kemudian juga beliau di sini menyebutkan bahwa hadis ini karena disusun dalam pembahasan sebagaimana pembahasan fikih, jadi beliau sering mengatakan hadis ini adalah hadis yang dipakai atau diamalkan oleh para ulama, diamalkan oleh mayoritas para ulama, diamalkan oleh sebagian para ulama. Ini sering beliau sebutkan rahimahullah. Jadi mengkaitkan pembahasan hadis dengan apa? Dengan amal perbuatan yang dilaksanakan oleh para ulama di masa beliau hidup rahimahullahu ta'ala. Jadi insya Allah kita akan kaji, kita akan baca, kita akan jelaskan Sunan At-Tirmidzi ini dari hadis yang pertama, dan semoga Allah SWT mudahkan kita untuk menyelesaikan pembacaan Sunan At-Tirmidzi sampai hadis terakhir, dan jumlahnya tadi 3.000-an. Ya, artinya kalau kita istiqomah pelan-pelan baca hadis pertama, hadis kedua, insya Allah selesai juga Sunan At-Tirmidzi insya Allah ta'ala. Tidak penting bagi kita sampai akhir, yang terpenting bagi kita bagaimana kita bisa terus belajar, mengkaji, menjelaskan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kala kalau lihat tebalnya buku, udahlah, nggak usah lah kan gitu kan. Ya mana semangat itu? Ya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah pernah berkata kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang bisa menulis sejarah dengan menulis sebuah karya sejarah sekian ribu lembar? Apa kata murid-muridnya?
Guru, sekian ribu lembar, belum lagi selesai ditulis, sudah mati kita, sudah wafat kita. Dia mengatakan, aduh, matatil himam, semangat itu sudah mati duluan. Ya, semangat sudah mati duluan. Ya mulai saja. Akhirnya boleh tulis, sehingga akhirnya ada Tarikh Tabari, luar biasa. Kemudian beliau tawarkan juga, siapa yang bisa menulis tafsir dengan sekian ribu lembar. Muridnya kembali mengatakan, nggak usah lah imam, guru, karena kalau ditulis ya itu lagi jawabannya, belum lagi selesai sudah mati. Memang sebelum jasad kita mati, semangat kita, kemauan kita sudah mati terlebih dahulu. Beliau tulis karya tafsir, sehingga akhirnya muncullah karya besar yang dikenal dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Jadi yang terpenting itu memulai. Yang terpenting apa? Memulai, ya. Maka insyaallah kita akan mulai sedikit demi sedikit, insyaallah selesai juga ini 3000 sekian hadis. Ya, 3000 sekian hadis. Kita baca satu persatu. Ya. Ada beberapa ulama itu memulai kajian dengan satu kitab, kalau sudah selesai ngulang sampai disebutkan muridnya Imam Syafi'i rahimahullah yang kita kaji di Malam Ahad, karya Syarh Sunnah Imam Muzani rahimahullah. Beliau itu membaca kitab usul fikih pertama tulis di dunia oleh ulama Imam Syafi'i rahimahullah, membacanya 500 kali khatam. 500 kali khatam. Ya, 500 kali khatam. Ya ngapain sampai 500 kali gitu? Dia mengatakan, tidak, saya baca dari pertama sampai akhir kecuali saya dapatkan faidah baru yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Ya, jadi kalau ulama kita yang pernah kita dengar dari guru-guru kita seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau itu membaca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Ibn Al-Hajjaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj karya Imam An-Nawawi rahimahullah, itu karya besar ya. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, itu karya besar, tapi beliau mengkhatamkannya, baca dari awal sampai akhir, mengulangnya 60 kali. Jadi memang begini mereka para ulama kita. Jadi dibaca sampai akhir, kemudian diulang lagi gitu. Karena memang ilmu itu memang harus selalu diulang. Kalau tidak diulang, insyaallah ya lupa kita, hilang dia. Jadi memang seperti ini. Jadi kita mulai saja pembahasan dari hadis pertama, dan insyaallah Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan sampai nomor hadis 3000 sekian. Insyaallah taala. Baik para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang membuat seorang muslim berbahagia. Ya, bagaimana kita tidak senang, kita tidak berbahagia mengkaji ucapan orang yang sangat kita muliakan, kita hormati dan kita cintai. Sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kita tentang sebuah riwayat sebelum dibuatkannya mimbar untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi kalau berkhutbah itu berdiri di salah satu di antara tiang yang terbuat dari batang kurma di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi dahulu itu dibangun dengan menggunakan tiang-tiang dari batang kurma. Jadi ada satu tiang tepat di depan, di dekat posisi imam. Sebelum mimbar dibuat, seingat saya oleh Tamim Ad-Dari, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, sahabat kalau kita ahli ya, buat bangku dan sebagainya ya kan. Ya. Beliau sebelum dibuatkan mimbar untuk Nabi SAW, beliau itu kalau khutbah berdiri itu bersandar atau berpegangan dengan tiang ini, ya, salah satu tiang di posisi depan dari batang kurma. Setelah mimbar selesai, maka akhirnya Nabi SAW naik mimbar, menjauh dari tiang tadi. Maka suatu hari, kata sahabat yang kala itu sedang hadir, kami mendengar suara menangis, tangisan seperti tangisan anak bayi. Ya, ini pertama kali mimbar sampai di masjid, Nabi menjauh dari tiang tadi dan Nabi naik ke atas mimbar, menjauhi tiang tadi. Maka tiang tadi mengeluarkan suara tangisan seperti tangisan anak bayi. Subhanallah. Ya.
Kemudian Nabi turun mendekati tiang tadi. Kemudian Nabi SAW menenangkan tiang tadi, sama seperti seorang ayah dan ibu menenangkan anak bayinya supaya nggak nangis. Batang kurma. Sampai akhirnya dia pun diam. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan ini menunjukkan kerinduannya terhadap sabda nabinya tatkala dibacakan, dekat dengannya. Maka Imam Hasan Basri mengatakan seharusnya kita lebih rindu daripada batang kurma tadi terhadap sabda Nabi kita. Ya, batang kayu yang kita anggap dia adalah benda mati, punya kerinduan untuk mendengar sabda Nabi SAW lebih dekat. Padahal kalaupun Nabi di mimbar dia dengar juga sebenarnya, tapi dia ingin lebih dekat, maka dia menangis tatkala Nabi meninggalkannya. Ya, jadi membaca, mendengar sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu kebahagiaan bagi seorang muslim. Bagaimana tidak kita membaca kalimat, sabda, ucapan yang pernah diucapkan oleh kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahulah kalau kita membaca dulu sebelum adanya media surat dari kekasih kita, gimana bahagianya. Ya. Sampai seperti dibuat apa? Jimat yang disimpan. Ya, disusun rapi. Tanggal sekian ya kan. Tidak pengalaman, tapi saya dengar orang menceritakan demikian. Disusun. Jangan antum tarik kesimpulan maksud pengalaman ya, enggak. Ya, jadi disusun gitu. Disimpan kayak jimat jadinya. Ya, kalau dulu kan hanya pakai surat. Ya. Kadang-kala kalau berjauhan itu ngirimnya pun pakai pos ya kan. Berhari-hari nunggunya itu udah berbunga-bunga. Ya, tatkala sampai waduh luar biasa. Sudahlah dibaca 2 kali, ingin dibaca lagi. Ya. Mau tidur baca lagi, bangun tidur baca lagi. Padahal udah pahamnya, sudah tahu isinya. Begitulah kecintaan, keinginan seorang untuk membaca kalimat, untayan, kata-kata yang ditulis oleh yang dia cintai. Makanya membaca sabda Rasulullah SAW ini istimewa ya, memunculkan kebahagiaan, muncul kesan. Apalagi sabda Nabi SAW itu bukan omong kosong bahasa kita. Ini adalah bimbingan, ya, yang dijadikan sebagai acuan bagi seorang muslim untuk meniti kehidupan sampai ke surga Allah. Ini lebih termotivasi dengannya. Jadi di samping dia adalah ucapan orang yang sangat kita cintai, ini bimbingan yang kalau seandainya kita ikuti, insya Allah akan menyampaikan kita ke surga Allah. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Yang mana 2 perkara ini kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Quran dan sunnah hadis. Jadi samping ini sabda Nabi kita yang mulia SAW yang sangat kita cintai, yang mendatangkan kebahagiaan membacanya, ini adalah bimbingan yang membimbing kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semoga apa yang hendak kita kaji, kita bahas dan kita jelaskan, salah satu di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk kita, menjadi benar-benar bimbingan untuk kita menggapai surga Allah, dan semoga apa yang kita kaji ini merupakan salah satu di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca hadis yang pertama dari apa yang ditulis oleh beliau, Kitab Taharah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau awali pembahasan tentang taharah. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, susunannya sesuai dengan bab fikih. Ini sunan, beda dengan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Maka karya Bukhari itu tidak disebut dengan Sunan Bukhari, Kak. Karya Sahih Muslim tidak disebut Sunan Muslim, tapi Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Karena dari Imam Abu Dawud sampai Ibnu Majah itu menulis karya mereka itu dengan susunan pembahasan fikih, maka disebut dengan sunan. Tapi kalau Bukhari dan Muslim tidak, ya, urutan babnya itu tidak sesuai pembahasan apa? Fikih, maka tidak disebut dengan sunan.
Jadi beliau sebutkan bab maja la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Bab pembahasan tentang salat tidak diterima tanpa bersuci terlebih dahulu. Hadis pertama yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat 5 waktu maupun salat sunnah. Salat ibadah yang agung itu tidak akan diterima oleh Allah bila yang melaksanakannya tidak bersuci. Ya, jadi bersuci merupakan syarat sahnya salat. Imma bersuci dari hadas besar dengan mandi, atau bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Ya, jadi hadas ada hadas besar. Contoh janabah itu hadas besar. Berhenti dari haid atau nifas itu hadas besar. Ini bersucinya dengan apa? Mandi junub, mandi wajib. Dan hadas itu ada hadas kecil. Hadas kecil contohnya buang angin, buang air kecil. Buang air besar, hadas besar, hadas kecil. Kecil ya, jangan jangan ya, karena kita kalau ngajar di lembaga pondok pesantren, saya tanya, contoh hadas besar, buang air besar Ustaz, salah ya, buang air besar salah. Jadi besarnya itu dilihat oleh mereka, salah, bukan. Buang air besar itu hadas kecil, karenanya bersuci dari buang air besar dengan wudu, bukan dengan mandi. Baik. Jadi ada hadas besar, ada hadas kecil. Ini kalau kita hendak sholat, kita bersuci terlebih dahulu. Imma kalau hadas besar dengan mandi, kalau hadas kecil dengan berwudu. Taib, tatkala hadas kecil, misalnya kita bangun tidur, kita kan berhadas. Ya, buang air besar berhadas, buang air kecil berhadas. Setelah itu kita berhadas, maka kita wudu. Taib, kalau tidak ada air, maka bersucinya dengan menggunakan debu yang kita sebut dengan tayammum. Ini bersuci dengan debu tatkala air tidak ada. Tatkala kita janabah, junub, kemudian kita hendak mandi, tidak ada air, maka kita ngapain? Tayammum juga. Ya, tidak perlu mandi debu. Sebagaimana dikatakan praktekkan oleh siapa? Ammar bin Yasir. Ya, jadi beliau waktu itu dalam perjalanan junub malamnya, mau mandi nggak ada air. Fatamarragtu fis sa'id kama tamarragad dabba. Maka aku pun bergulung-gulung di debu, sama seperti seekor binatang. Ya, seperti ayam mandi debu. Mandi debu, karena nggak ada air. Ya. Kemudian hal itu saya ceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, sebenarnya cukup bagimu adalah melakukan hal seperti ini, dipraktekkan tayammum. Ya, jadi kalau hatta hadas besar kalau tidak ada air, cukup juga apa? Tayammum. Intinya salat tidak diterima tanpa bersuci. Bahkan bersuci merupakan syarat utama sahnya salat. Karenanya orang yang tidak bersuci kemudian salat, tidak sah salatnya. Dan kalau ia teringat di pertengahan salat, batalkan bersuci. Atau teringat setelah salat bersuci, ulang salatnya. Bisa terjadi. Malam Jumat misalnya. Misalnya malam Jumat. Ya, kadangkala memang malas ya, seperti cuaca seperti ini kita junub, besok sajalah kan gitu kan mandinya. Ya, boleh ditunda mandi, akan tapi sunnahnya adalah wudu dulu.
Tapi mandi segera itu jauh lebih baik, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, misalnya kita tidur dalam kondisi junub, besok saja mandinya. Qadarullah, bangunnya agak terlambat. Bangunnya agak terlambat. Azan atau qomat pula bangunnya kan. Langsung tak wudu berangkat. Di pertengahan salat, astagfirullah. Syaitan ganggunya memang di pertengahan salat ya. Mengingatkan kita biasanya memang di pertengahan salat, belum mandi. Jadi imam pula. Buat masalah beliau. Jadi imam pula. Ya. Panjang pula itu salatnya. Jadi imam panjang pula. Seperti Allah. Pernah saya ceritakan kan, seorang khalifah bertanya kepada seorang imam yang sampai cerita kepadanya bahwa dia dipukul oleh jamaah. Kan gitu. Dipukul oleh jamaah. Jadi khalifah ini panggil imam tadi. Bukan imam yang dipanggil. Bukan imam yang dipanggil, yang mukul ini yang dipanggil. Masa berlaku anarkis terhadap imam? Kalau terhadap seorang muslim saja ini bisa dihukum, ini terhadap ulama gitu loh. Melakukan anarkis terhadap seorang ulama. Jadi dipanggil. Kenapa kau pukul imammu? Dia mengatakan, dia sholat subuh ngimami kami, panjangnya luar biasa. Panjangnya luar biasa sholatnya. Karena memang sholat subuh sunnahnya panjang. Kemudian setelah selesai salam, dia ngadap ke kami, dia mengatakan, mohon maaf, sholat kita tidak sah. Saya lupa mandi junub tadi. Jadi saya emosi, udah sholatnya panjang, yang gak sah pula saya pukul imam saya. Ini antum buat masalah ya, junub, ya lupa mandi, imam pula gitu, panjang pula sholatnya. Aduh, sudahlah, kesalahan di atas kesalahan ya. Tapi intinya kalau dia lupa ini tidak berdosa. Ya, dia kalau lupa memang tidak berdosa, tapi kalau disengaja ini berdosa. Nah, saya nggak malas lah mandi nanti setelah sholat misalnya, berdosa. Jadi kalau dia ingat di pertengahan sholat dia batalkan, atau ingat belum bersuci setelah sholat, walaupun sudah selesai sholat, walaupun mungkin sudah 2 jam selesai sholat dia ingat belum mandi, maka diulang. Dan yang perlu saya tambahkan juga di sini, mandi janabah itu mesti ada niat. Walaupun antum mandi tapi tidak niat untuk mengangkat janabah tadi, hadas tadi, maka mandinya tidak sah. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau sudah berjemur mandi, nggak ada niat di hati untuk mengangkat hadas, ulang lagi mandi. Karena niat ini merupakan syarat sahnya semua amal. Jadi harus ada apa? Niat. Kembali ke poin pembahasan, Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salat seorang hamba yang ia tidak bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wala sadaqatun min hululin. Dan juga tidak diterima sedekah dari harta gulul. Harta gulul. Apa harta gulul? Sebagian bisa diterjemahkan dengan harta haram. Tidak diterima sedekah seorang hamba apabila ia bersedekah dengan harta yang haram. Ya. Banyak kali orang yang misalnya miskin, kita empati dengan mereka. Kita lihat nih kesenjangan luar biasa gitu misalnya. Kaya makin kaya, miskin makin ya. Jadi kita ingin jadi Robin Hood. Iya kan? Saya rampok, saya curi harta orang kaya tadi, kemudian saya bagikan kepada fakir miskin dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Nggak bisa. Tidak akan diterima. Nabi mengatakan tidak akan diterima sedekah yang dikeluarkan dari harta yang haram. Ghulul, kalau kita ingin lebih jauh membahasnya, sebenarnya harta yang didapat di antara contohnya adalah harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi harta rampasan perang itu kan kalau kita berjihad dalam pembahasan Islam, maka harta yang kita dapat di medan pertempuran itu namanya ghanimah.
Jadi ghanimah ini kalau belum dibagi, itu tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Maka kalau dia mengambilnya, berarti dia mengambil harta hulul, harta khianat, harta yang dihasilkan karena berkhianat. Nah, ini dia. Jadi kalau dia ambil itu kemudian sedekah, tidak diterima sedekahnya. Namanya harta hulul. Kemudian juga termasuk harta hulul, harta khianat adalah para ulama mengkaitkannya dengan sabda Rasulullah SAW, hadayal ummal hulul, hadiah yang diberikan kepada pegawai itu adalah harta hulul, harta yang dihasilkan dari jalur khianat. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melaksanakan sebuah tugas, yang mana tugas yang kita laksanakan itu merupakan satu kewajiban, apalagi kalau tugas yang kita kerjakan tersebut kita sudah memiliki gaji darinya, atau kita sudah digaji dari tugas yang kita kerjakan tersebut, maka kita tidak boleh dalam tinjauan Islam menerima hadiah karena tugas yang kita kerjakan. Apa istilahnya itu dalam di negara? Gravitasi istilahnya, ya. Ya. Gratifikasi. Ya. Ini nggak boleh. Hatta misalnya mungkin di level terendah, kita guru misalnya dapat hadiah dari murid. Nah, dapat hadiah dari murid. Jadi Islam itu memang menutup sebuah celah yang akan terjadi di situ, kemungkinan besar adalah khianat. Karena dari sekian murid yang ada di kelas yang berjumlah mungkin 34, ya. Kemudian yang satu itu selalu ngasih hadiah ke kita sebagai seorang guru. Kita juga manusia, ya kan gitu ya. Dia kasih terus. Itu nanti biasanya dalam pemeriksaan soal agak ya pising mata dia. Ya. Ini bisa antara salah dan benar, ya, jawabannya. Benar aja lah. Gitu. Tapi yang nggak pernah ngasih, ini salah nih. Jadi memang Islam mengatakan hadayal ummal ghulul. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau ada orang-orang ingin memberi hadiah kepada beliau menolaknya. Setelah beliau menjabat sebagai seorang pejabat, beliau menolaknya. Kemudian dikatakan oleh orang-orang, bukankah Nabi dulu tatkala menjadi pemimpin kaum muslimin menerima hadiah? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya, kalau di zaman Nabi itu betul-betul murni hadiah. Orang ngasih Nabi itu betul-betul hadiah. Tapi kalau setelah Nabi, ini orang ngasih kita ini ada maunya ini. Nah, ini warak, ya, ini warak. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, intinya sedekah itu tidak diterima kecuali dari harta yang benar-benar halal. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Seorang korupsi kemudian dia bangun masjid. Korupsi, dia bangun masjid, nggak ada pahalanya kalau ia bangun masjid dari harta korupsinya, nggak ada pahalanya. Tidak diterima oleh Allah sedekahnya. Ya, ghulul, harta khianat. Harta apa? Khianat. Karena seorang muslim hendaknya memperhatikan ini semua. Jangankan terkait dengan masalah sedekah dengan harta khianat, sedekah dengan harta yang tidak jelas, dengan harta yang haram. Sebenarnya kita sebagai seorang muslim harus pegang prinsip. Ya, karena sebagian orang sekarang mengatakan, nah nggak apa-apa lah, kalaupun saya korupsi kan cuma sekian, tuh yang di atas sana, apalagi di pusat itu miliaran, saya kan cuma 200.000. Yang dilihat itu sebenarnya bukan angkanya, karena pegang prinsip, kalau tidak halal nggak usah. Karena kita sebagai seorang muslim itu punya keyakinan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Ada pertanggungjawaban setelah kehidupan ini. Jadi jangan, itu orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya kalau salah jangan.
Ya. Ada sebuah hadis disebutkan dari seorang sahabat Abu Yasir. Dia punya budak. Di mana dalam pembahasan syariat budak itu Nabi katakan, beri makan mereka apa yang kamu makan, beri pakaian mereka apa yang kamu pakai. Jadi kalau pakaian di zaman itu banyak mereka memakai itu dari satu jenis. Jadi baju dengan sarung itu satu jenis gitu. Apa namanya kalau bilang satu jenis? Iya, satu style. Jadi misalnya dari kain katun baju, sarungnya kain katun juga gitu. Ya, kalau tidak seperti itu kurang kurang cocok gitu, agak norak gitu loh. Jadi Abu Yasir ini keluar dari rumah, budaknya bajunya dan sarungnya beda, dia baju dan sarungnya beda jenis gitu. Maka diprotes atau ditanya lah oleh salah seorang di antara tabi'in, paman gitu ya, kenapa kok enggak di ini saja, kan lebih bagus, ini norak kali gitu, kan bagusnya ya satu jenis gitu. Jadi kau pakai satu jenis, budakmu pakai satu jenis, jadi bagus gitu tampilannya. Kalau ini kan norak, lucu gitu. Maka dia mengatakan, mengusap kepala anak ini, dia mengatakan, wahai keponakanku, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, beri makan mereka apa yang kamu makan, beri pakaian mereka apa yang kamu pakai. Jadi ini saya lakukan, saya tidak mau, katanya, lebih bagus dia mengambil duniaku daripada dia mengambil sedikit daripada akhiratku. Jadi mindset mereka adalah yang utama itu adalah akhirat. Rugi dunia nggak ada masalah, tapi jangan sampai rugi akhirat. Karena kalau kita rugi di akhirat, itu sengsaranya luar biasa. Ya tidak mengapa, dia ambil. Saya kasih dia apa yang dia mau, sesuai dengan arahan disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada dia mengambil bahagianku di akhirat. Karena Nabi perintahkanku untuk memberikan pakaian seperti yang saya pakai. Beginilah. Saya kasih dia, tidak apa-apa. Walaupun lucu, walaupun rugi saya, tidak apa-apa. Yang penting akhiratku tidak diambil olehnya. Kalau kita kan mikirnya kadang beda. Nah, akhirat nantilah. Yang jelas kan ini sekarang dunia. Yang penting saya nggak mau rugi di sini. Akhirat nantilah. Apalagi muncul ucapan, Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Ini pola pikir yang mesti diluruskan. Jadi jangan kita berpikir, ya orang bisa ngambil, kenapa kita tidak? Yang harus kita pikirkan adalah halal tidak untuk kita. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, akan datang satu zaman, masyarakat di zaman itu tidak lagi memperhatikan mana halal mana haram. Yang penting dapat. Yang penting dapat. Perhatikan. Karena kita semua yakin dan kita semua paham bagi seorang muslim bahwa apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini ada pertanggung jawabannya, dan itu ditulis dengan rapi dan disimpan dengan rapi, dan nanti akan dihadirkan kepada kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, wala sadaqatun min ghulul, sedekah dari harta khianat, sedekah dari harta yang tidak jelas, sedekah dari hasil harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, kita bacakan hadis kedua, kita akhiri dengan pembacaan hadis kedua. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang berbicara dalam pembahasan bab majaa fi fadlit tuhur, bab pembahasan tentang keutamaan bersuci. Jadi bersuci adalah sebuah perbuatan, aktivitas yang disukai oleh manusia. Bersuci kan artinya bersih-bersih. Ya. Manusia itu fitrahnya memang suka apa? Bersih. Itu fitrah manusia. Ya. Jadi kalau ada manusia suka kotor, itu keluar dari apa? Fitrah. Makanya Islam itu agama fitrah. Gitu deh.
Agama fitrah. Ya, nggak perlulah buat hadis-hadis lemah palsu untuk menjelaskan bahwa Islam itu mencintai kebersihan, memang itu fitrah. Apalagi kalau kita bahas sabda-sabda Nabi SAW yang memerintahkan sampai dalam nyapu halaman rumah saja disuruh dalam Islam. Nabi mengatakan, bersihkan halaman rumah kalian. Orang-orang Yahudi itu malas bersihkan halaman rumahnya. Ah, itu dia. Subhanallah. Itu Islam. Ya, itu Islam. Jadi Islam itu memerintahkan bersih, rapi. Itu Islam. Maka dia agama fitrah. Apa yang dicintai fitrah ditegaskan, diperintahkan oleh Islam. Al-fitratu khamsun. Fitrah itu kata Rasulullah SAW diantaranya ada 5. Ya, diantaranya adalah taklimul azfar, kata Rasulullah, memotong kuku. Diantaranya dari 5 itu memotong kuku. Jadi fitrah manusia itu senang, atau fitrah manusia itu tatkala melihat kuku itu rapi, pendek, itu bagus. Tatkala melihat kuku itu panjang-panjang, nggak bagus gitu. Itu fitrah gitu. Karena yang panjang-panjang itu biasanya apa? Binatang buas kan? Karena dia butuh untuk itu. Ya, butuh untuk itu. Maka ini agama fitrah. Maka Islam sangat mencintai dan memerintahkan yang namanya bersih. Makanya di samping ini agama fitrah, Islam juga datang dengan menjelaskan keutamaan. Karena ada orang mungkin malas ya, ada orang tidak termotivasi untuk bersih, maka Islam menjelaskan bahwa bersuci itu ada pahalanya, khususnya wudu. Khususnya apa? Wudu. Maka kita akan bacakan hadis berkaitan dengan keutamaan bersuci atau wudu. Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim," apabila seorang hamba muslim, seorang muslim berwudu, atau seorang yang beriman berwudu, faghassala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Apabila seorang hamba berwudu, dia basuh wajahnya, maka akan keluar dari wajah setiap kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainaihi, akan keluar atau gugur dari wajahnya kesalahan yang dilakukan oleh kedua buah matanya bersama dengan aliran air. Subhanallah. Jadi dosa pandangan itu gugur. Ya, jadi memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT ini dosa. Ini dosa. Dan di zaman kita memandang hal yang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih banyak, bahkan tak terhitung dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Jadi kalau guru kita dulu bercerita, tatkala Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang hafalannya yang jadi kacau, rusak hafalannya. Jadi Imam Syafi'i juga terkenal seperti Imam Bukhari, hafalannya itu kuat gitu, sekali dengar gitu langsung hafal gitu. Ya, jadi beliau suatu hari ngapal kok susah. Jadi bertanya kepada gurunya, apa masalahnya ini? Mengatakan maksiat. Jadi ilmu agama itu cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati seorang, dan biasanya ini nggak akan masuk karena ada penghalang maksiat. Makanya kalau kita susah ngapal, susah paham, itu karena ada sekat penghalang, jadi nggak tembus dia. Jadi semakin banyak maksiat berarti penghalangnya semakin tebal ya. Ya. Ngapal surat Al-Infitar, idza syamsu kuwirat, 4 bulan nggak hafal-hafal Ustaz. Masalahnya sebenarnya bukan masalah cerdas atau tidak cerdas, maksiat. Ya, maksiat. Jadi Quran itu nggak akan mungkin bisa tenang di hati orang yang bermaksiat, nggak akan bisa dia berlawanan dia.
dia keluar. Tapi itu saya tahu Ustaz, apalagi bagus, maksiatnya lancar. Istidraj. Itu parah itu. Allah ingin jauhkan dia. Jadi karena Allah kadang-kala menentukan si fulan terus maksiat tapi nikmat terus diberi, ini supaya dia makin lupa. Ini lebih bahaya. Jadi pandangan mata di zaman kita itu lebih apa? Lebih luar biasa. Imam Syafi'i tatkala mengadukan maka disuruh untuk menjauhi apa? Maksiat. Setelah beliau introspeksi, sebagaimana disebutkan oleh guru-guru kita dulu, kiranya disebutkan bahwa beliau melihat sedikit aurat dari betis seorang wanita yang bukan mahram. Itu sudah merusak hafalannya. Ya. Jadi kalau kita sekarang gimana? Itu baru sekali aja lihat sudah rusak hafalannya. Ya. Kalau kita hari-hari, kemudian kita tidak sadar ya, kok payah kali saya menghafal Quran ya gitu. Ya. Ini orang sakit tapi tidak sadar kalau dia sedang sakit. Bertanya ke orang, apa sakitnya? Padahal di dia masalahnya. Taib. Jadi pandangan mata itu banyak dosanya kalau kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan, kalau kita berwudu kemudian kita membasuh wajah kita, maka akan gugur, akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita bersama dengan aliran air wudu tadi. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Ini keutamaan apa? Bersuci. Wa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashadha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma. Begitu juga tatkala ia membasuh kedua tangannya, maka akan berguguranlah dari kedua tangannya setiap dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan aliran air yang mengalir dari tangannya atau bersama dengan akhir daripada tetesan air tadi. Sampai setelah wudu, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai tatkala ia selesai berwudu maka jadilah ia seorang yang suci dari dosa. Wah, ini memotivasi kita untuk banyak apa? Berwudu. Ya. Karenanya apa kata Bilal tatkala ditanya oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan engkau lebih di depan kami di dalam surga wahai Bilal? Karena Nabi mendengar suara langkah di depan beliau. Tatkala beliau bertanya, ini siapa? Bilal bin Rabah. Maka Nabi SAW besoknya bertanya kepada Bilal, apa yang menyebabkan engkau berada di depan kami, melangkah di depan kami wahai Bilal? Maka Bilal mengatakan, saya tidak berhadas kecuali saya langsung bersuci. Jadi batal wudu lagi. Kalau batal wudu lagi. Jadi terus menjaga apa? Kesucian dirinya. Dan tidaklah saya berwudu kecuali setelahnya saya sholat 2 rakaat. Ya, inilah yang menjadikan engkau berada di depan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berwudu itu subhanallah bukan hanya disenangi ya oleh jiwa fitrah, tapi ada motivasi lain sebagai penghapus dosa. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai ia menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa setelah ia mengambil air wudu. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hadis sudah kita bacakan. Pertama, syarat sahnya salat itu dengan bersuci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian Allah tidak menerima sedekah dari harta khianat, harta yang tidak jelas, harta haram. Kemudian yang hadis kedua kita telah bacakan tentang keutamaan berwudu. Oh ya, keutamaan berwudu di mana tatkala kita membasuh anggota wudu kita, maka dari anggota wudu tadi yang kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan berguguran bersama dengan mengalirnya air tersebut dari anggota tubuh kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis ketiga dan seterusnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.